Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu kali saya ada di dalam antrian check-in untuk masuk sebuah kamar di sebuah hotel di ibu kota. Karena penerbangan berlangsung terlambat, delay, maka saya baru setengah 12 antri untuk check-in. Saya sebut antri untuk check-in karena di depan saya ada seorang pria yang entah mengapa proses check-innya lama sekali. Dia berulang kali menggelengkan kepalanya dan dia berkata, ini nggak seharusnya terjadi, ini nggak seharusnya terjadi. Dan setelah 10 menit, akhirnya dia berbalik, wajahnya terlihat marah, dan kemudian dia mengatakan, ini nggak seharusnya terjadi. Bagaimana mungkin saya nggak bisa masuk kamar yang sudah saya pesan? Begitu marahnya ditumpahkan pada saya sebagai customer lain yang akan masuk. Tiba giliran saya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ketika saya berikan KTP saya, petugasnya segera mengetik lalu mengatakan kalimat pertama ini kepada saya. Maaf, Pak. Saya rasa itu bukan awal kalimat yang bagus ya, saudara-saudara ya. Jadi kemudian saya bertanya, ada apa? Lalu petugas itu menjelaskan begini. Karena Bapak terlambat check-in, maka kamar yang seharusnya Bapak tempati, kami berikan untuk mereka yang akan menginap orang yang lain. Pada titik itu saya sudah mau berkata, ini nggak seharusnya terjadi. Tapi saya tahan. Lalu dia berkata, tetapi sebagai kompensasi dari kesalahan kami akan naikkan kamar Bapak, kami akan berikan kamar yang 2 tingkat lebih baik. Saudara, di dalam hidup itu memang kadangkala ada kejutan yang tidak menyenangkan terjadi. Kita bisa berkata, ini nggak seharusnya terjadi. Ketika kita mengatakan ini nggak seharusnya terjadi, berarti kita punya harapan, tetapi realitanya di bawah, saudara-saudara. Jarak antara harapan dan realita, ini yang disebut kekecewaan. Nah, bagaimana kita harus berurusan dengan kekecewaan ini ketika kita merasa bahwa ini nggak seharusnya terjadi atas diri kita? Rasul Paulus, saudara-saudara, barangkali adalah seorang rasul yang luar biasa besar. Dia menulis 2/3 dari perjanjian baru kita. Dia penuh karunia rohani, kemujizatan yang luar biasa. Tetapi di dalam hidupnya juga terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dan selanjutnya berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, Anda lihat, ada kenyataan yang tidak menyenangkan yang terjadi. Manusia jasmaniah yang makin lama makin merosot. Ayat 17 dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, sudah manusia jasmaniahnya makin merosot, ada penderitaan. Bagi Rasul Paulus ini berbicara soal penganiayaan yang datang dari luar karena dia memberitakan Injil, beberapa kali dia dipenjara, tetapi juga pengkhianatan yang dilakukan jemaat. Dia pernah berkata bahwa dalam pembelaanku yang pertama tidak ada seorang pun anggota jemaat yang mendampingi aku. Mereka meninggalkan aku. Belum anggota jemaat yang memfitnah dia, meragukan kerasulannya, dan banyak hal yang lain. Saudara, 2 hal itu adalah hal yang mungkin Rasul Paulus bisa berkata, ini nggak seharusnya terjadi. Aku sudah melayani Tuhan, mengapa manusia lahiriahku, tubuh fisikku makin lama makin merosot? Barangkali Rasul Paulus juga bisa berkata, mengapa aku sudah melayani Tuhan, mengapa ada penderitaan? Mungkin Rasul Paulus bisa berkata, ini nggak seharusnya terjadi. Tetapi Anda tahu, saudara, ketika membaca firman Tuhan, bukan itu yang dia katakan. Yang dia katakan adalah, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ada contrasting di sini, ada tindakan melakukan kontras. Benar manusia jasmaniah itu merosot, tetapi manusia lahiriah, manusia batiniah diperbaharui oleh kuasa Tuhan. Jadi Rasul Paulus melakukan contrasting.
mengkontraskan sesuatu. Manusia lahiriahnya merosot, betul, tetapi bukan berarti Tuhan nggak bekerja, bukan berarti Tuhan nggak berkarya. Tuhan berkarya, Tuhan memberikan pembaharuan untuk manusia batiniah, hati dan pikirannya diperbaharui. Dan kemudian dia juga mengatakan kalimat ini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Rasul Paulus melakukan contrasting lagi bahwa ketika dia mengalami penderitaan bukan berarti Tuhan meninggalkan dia, tetapi ada kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan baginya. Dan dia memilih untuk mengarahkan pandangan pada kemuliaan kekal yang Tuhan kerjakan baginya. Dan kemudian dia menyimpulkannya dengan kalimat di ayat ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Di titik ini, saudara-saudara, firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengingatkan kita. Ketika ada hal mengecewakan, jangan cepat-cepat berkata, ini nggak seharusnya terjadi. Apalagi marah, kecewa, meninggalkan Tuhan. Tetapi lakukan kontrasting, melakukan kontras. Ya, manusia jasmaniah makin merosot, ada sakit penyakit. Tapi Tuhan bekerja dengan cara yang lain. Mendidik kita melalui sakit penyakit itu, agar karakter Kristus makin nampak dalam hidup kita. Ya, mungkin kehidupan pekerjaan, pelayanan kita punya penderitaan, dan itu membuat kita sesak. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan sedang bekerja menyediakan kemuliaan yang kekal bagi kita. Jadi apapun kondisi kita, jangan cepat merasa kecewa, marah, dan berkata ini tidak seharusnya terjadi. Kalau ini terjadi, hal yang buruk terjadi, berarti Tuhan telah meninggalkan kami. Tidak, saudara-saudara. Kristus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Lihat, perhatikan, bahwa ketika penderitaan terjadi, Dia bekerja memperbaharui manusia batiniah kita. Ketika ada hal yang tidak menyenangkan, penderitaan, kesesakan, ingat selalu bahwa melaluinya Tuhan ingin mengajarkan sesuatu kepada kita. Dan sama seperti Rasul Paulus di bagian lain, pada akhirnya kita berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan tidak ada kebaikan yang paling tinggi selain melalui keterbatasan jasmaniah, melalui kelemahan, melalui penderitaan. Melalui semuanya itu, Tuhan bekerja untuk menjadikan kita makin serupa dengan anaknya, Yesus Kristus. Tuhan memberkati Anda, dan selalu ingat, di dalam Kristus kita cakap menanggung segala perkara.